Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik tip memulihkan kecemasan psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah tip memulihkan kecemasan psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan tip ini ya, yaitu tip memulihkan kecemasan psikosomatis ya. Ini juga sebagai jawaban ya atas beberapa pertanyaan subscriber setia dalam kolom komentar ya, yang menanyakan ya, kenapa Pak Gito saya selalu cemas ya. Kenapa Pak Gito sensasi saya selalu bermunculan ya, akhirnya menjadikan saya cemas kembali, menjadikan ketakutan kembali dan seterusnya ya, itu poinnya seperti itu. Maka dari itu saya sharingkan hal ini ya, tolong simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga cepat membaik dan sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada pokok permasalahannya, yaitu tip memulihkan kecemasan psikosomatis. Nah, ketika kita berbicara tentang psikosomatis ya, nah itu memang sumbernya adalah pikiran ya. Jadi psikosomatis itu sakit tubuh yang disebabkan oleh pikiran ya. Nah, kenapa bisa pikiran itu menyebabkan sakit? Karena pikiran itu bersifat negatif-negatif ya, sehingga respon tubuh juga negatif atau menjadi sakit seperti itu. Nah, kenapa pikiran itu menjadi negatif-negatif ya? Karena merasa cemas, karena merasa takut ya. Nah, maka dari itu kali ini ya, ini kecemasan psikosomatis, karena terjadi psikosomatis itu secara umum dipicu oleh adanya kecemasan atau ketakutan ya, rasa-rasa yang membuat kita tidak tenang, rasa-rasa membuat kita gelisah, rasa-rasa membuat kita was-was ya, rasa-rasa yang membuat kita tidak percaya diri. Nah, akhirnya memicu pikiran menjadi negatif. Nah, pikiran negatif memicu sensasi datang karena direspon oleh lambung kita ya, seringnya asam lambung itu menjadi tidak normal. Nah, akhirnya menimbulkan sensasi menimbulkan kecemasan menimbulkan pikiran negatif. Nah, itulah yang sering menjadi lingkaran setan ya, menjadi lingkaran negatif itu karena memang seperti itu. Jadi bolak-baliknya seperti itu. Jadi
kadang kita mengalami gangguan ini itu bisa dipicu dari sensasi fisik dulu ya. Setelah kita merasakan sensasi, kemudian kita menjadi cemas atau menjadi psikosomatis, itu juga bisa. Atau kita mengalami kecemasan dulu, psikosomatis, karena sesuatu hal. Nah, kemudian direspon oleh tubuh menjadi negatif. Nah, itu bolak-baliknya di situ. Maka dari itu, untuk lebih bijaknya, kita memang harus kita tangani semuanya ya. Kalau pada konten yang lalu kita bicarakan tentang masalah herbal, masalah obat, masalah suplemen, ya, masalah vitamin, itu semuanya hal-hal yang bersifat fisik ya. Nah, kalau kali ini adalah khususnya pemulihan untuk kecemasan psikosomatisnya, ini lebih dominan masalah psikis ya. Jadi masalah mental, di mana titik beratnya, sumbernya adalah dari pikiran. Jadi pikiran bisa membuat kita sakit, tetapi sebaliknya pikiran juga bisa sebagai obat membuat kita menjadi sehat atau sembuh. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, maka dari itu ini intinya adalah manajemen pikiran ya, manajemen pikiran. Nah, atau pola pikir ya, pola pikir. Jadi pola pikir atau manajemen pikiran ini adalah pengelolaan pikiran sebenarnya ya, agar dapat berpikir positif. Intinya seperti itu, agar bisa berpikir positif, berpikir wajar ya, berpikir secara masuk akal, tetapi dengan kesadaran kita ya. Kadang untuk orang-orang yang mengalami gangguan anxiety psikosomatis itu pikiran tidak terkendali, tahu-tahu berpikirnya negatif, sehingga membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi takut ya. Kemudian sensasi menjadi banyak bermunculan ya, yang menjadi keliengan, yang menjadi lemes, ada yang menjadi diare ya. Pokoknya bermacam-macam itu, seperti itu. Ada yang menjadi otot-otot tegang, akhirnya kita merasakan tubuh pegel-pegel ya. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah, oleh karena itu kita pahami ya. Jadi kita tekanannya itu harus bisa istilahnya memanage tentang pikiran kita. Nah, tujuan memanage pikiran kita supaya kita bisa mengontrol ya pikiran kita supaya terkendali ya, dan diarahkan menjadi berpikirnya positif. Nah, karena apa? Karena kita serang pikiran kita itu negatif ya. Sebenarnya negatif juga dipicu, bisa dipicu oleh sensasi, bisa dipicu oleh perasaan-perasaan yang menakutkan. Contohnya dari berita-berita ya, dari situasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, itu semuanya mempengaruhi. Itu seperti itu. Nah, sedangkan itu semua itu sebenarnya paling tidak ya, kita itu kalau sudah istilahnya memahami, kemudian kita menjaga ya, menjaga seperti pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya, pola perilakunya, pola spiritualnya, sebenarnya itu juga bisa mengatasi ya. Tetapi kadang kita tidak ini apa ya, ya istilahnya tidak begitu paham persis ya, atau kita tidak sabar untuk melakukan hal itu. Nah, akhirnya kita dikuasai oleh pikiran. Jadi sebenarnya pikiran itu alat ya, alat bagi diri kita ya untuk berpikir seperti itu. Tetapi yang terjadi sebaliknya, justru kita dikuasai oleh pikiran. Nah, di saat seperti itulah, nah akhirnya kita pikiran gak terkendali, nah akhirnya kita menjadikan sensasi-sensasi yang tidak nyaman. Itu seperti itu. Nah, yang hubungannya dengan itu ya, supaya kita bisa istilahnya pulih kembali ya tentang kecemasan kita, tentang pikiran negatif kita, ini ada beberapa tips ya yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman. Sebenarnya yang namanya seperti kecemasan, ketakutan itu tetap punya ya, tetap ada ya, tetapi sudah terkendali. Artinya kecemasan yang kita miliki itu kecemasan yang normal, itu seperti itu ya. Jadi orang yang tidak mengalami gangguan ini juga sama, tetap memiliki rasa cemas, rasa takut, itu seperti itu teman-teman ya. Tetapi sudah terkendali karena sebatas normal. Nah, kalau kita itu berlebihan ya, makanya menjadi disorder. Nah, itu berlebihan ya, karena berlebihan yaitu efeknya menjadi
menimbulkan beberapa sensasi yang dalam tubuh kita dirasakan itu tidak nyaman, itu seperti itu. Atau kita bilang ya sakit ya, itu jadinya seperti itu. Sebenarnya bukan sakit ya, itu hanya gangguan saja karena kita tidak paham, akhirnya menjadi reaksinya tidak normal seperti itu. Nah baik teman-teman ya, untuk memulihkan istilahnya kecemasan psikosomatis ini ada beberapa tips ya. Yang pertama ini berusaha selalu berpikir positif atau positive thinking teman-teman ya. Nah caranya bagaimana? Nah ini yang juga kadang kita sering mendengar ya, kita disarankan supaya berpikir positif. Tetapi ketika nggak tahu caranya ya susah gitu. Nah pengalaman saya dulu juga seperti itu. Nah ternyata caranya itu sederhana teman-teman ya, supaya kita bisa berpikir positif itu caranya ya, setiap kita mau menganalisa sesuatu ya, baik itu situasi, keadaan ya, kegiatan dan lain sebagainya, itu awali dengan syukur teman-teman. Kalau kita awali dengan syukur ya, itu semuanya nanti akan endingnya positif. Artinya pikiran juga menjadi positif seperti itu ya. Nah contohnya misalkan ya, saya cemas dipicu oleh rasa yang tidak nyaman. Contohnya rasa nafas sesak misalkan ya. Nah itu harus disyukuri ya. Jadi jangan hanya dirasakan wah sesak ini jangan-jangan berbahaya, jangan-jangan paru-parunya kena, jangan seperti itu ya, tetapi syukuri saja dulu. Jadi alhamdulillah walaupun nafas saya sesak, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Ini hanya sensasi biasa ya. Sensasi hanya numpang lewat. Faktanya saya sehat walafiat. Nah, contohnya seperti itu. Ketika sudah seperti itu ya, karena sudah disyukuri, artinya sensasi itu sudah diterima ya. Karena sudah diterima, maka sensasi akan lewat. Sehingga ketika kita bilang afirmasi sensasi hanya numpang lewat, itu betul, faktanya seperti itu. Tetapi kalau kita tidak melakukan afirmasi, yaitu afirmasi mensyukuri, selain pikiran itu juga menjadi tambah negatif ya, sensasi juga akan tetap bertahan begitu teman-teman. Jadi sebenarnya itu rahasianya seperti itu. Cuma kalau kita belum paham, apalagi belum mempraktekkan, itu yang kadang menjadi susah ya. Walaupun kita mempraktekkan, itu pun juga dibutuhkan kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa, biasanya reaksi menghilang itu bisa langsung ya. Tetapi karena kita istilahnya baru belajar, itu kadang butuh harus diulang-ulang. Nah disinilah pentingnya kesabaran untuk selalu mengafirmasikan, memotivasi, memberikan sugesti ya, dan menanamkan keyakinan kepada diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa yakin ya bahwa apa yang kita katakan itu afirmasi yang akan merubah diri kita, ya sudah, semuanya nanti akan baik-baik saja. Nah itu coba saja praktekkan hal itu teman-teman. Nah itu yang pertama. Jadi selalu positive thinking. Cara berpositive thinking tadi ya sudah saya sampaikan caranya. Nah kemudian yang kedua, jangan merasa-rasa ya. Jangan merasa-rasa tentang sensasi ya. Tapi nanti mungkin timbul pertanyaan, ya nggak mungkin Pak gitu, orang namanya sensasinya menyakitkan sekali, masa kita nggak merasakan, kan seperti itu. Nah itu betul ya. Tetapi ketika kita pahami, ketika itu kita sedang merasakan, seolah-olah itu kita tidak apa-apa, jangan terganggu dengan sensasi. Nah caranya bagaimana? Caranya kita cuek dan masa bodoh ya, masa bodoh. Jadi walaupun kita misalkan kepala berat, peduli amat, nggak apa-apa, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, kayak gitu kan. Kemudian kita mau melakukan apa, lakukan aja, mau pergi aja, seperti itu. Jadi
cuek dan masa bodoh itu harus dikonkretkan lewat afirmasi juga teman-teman ya. Jangan hanya saya cuek, saya masa bodoh. Seperti itu belum mengena. Karena apa? Karena kecerdasan bawah sadar kita itu belum mendengar komando kita. Tetapi kalau kita bilang ya, misalkan kita sedang ada sensasi badan nggak nyaman ya, badan pegel-pegel mungkin, itu harus diafirmasi. Walaupun saya merasa pegel-pegel, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Faktanya saya sehat walafiat. Sudah, itu selesai ya. Jadi harus dilawan, itu maksudnya lawan dengan afirmasi teman-teman. Karena di sini pertaruhannya adalah mental atau pikiran kita yang sedang down. Nah, itu harus dibangkitkan ya. Makanya jangan tanyakan kapan kita sembuh ya, tapi tanyakan kapan kita bangun, kapan kita bangkit. Itu betul seperti itu teman-teman ya. Nah, dulu kita seringnya hanya meratapi saja, kemudian dalam batin, wah ini sudah lama, kapan sembuh dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu terus ya, itu akan melekat terus ya. Maka dari itu jangan tanyakan kapan sembuh, tapi tanyakan kapan mulai bangkit. Nah, itu seperti itu. Maka bagi teman-teman yang masih istilahnya merasakan sensasi-sensasi yang sudah rasanya bosan dengan gangguan ini, mulailah saat ini juga bangkit gitu. Bagi yang sudah bangkit ya, pupuk dengan rasa semangat, pupuk dengan motivasi, pupuk dengan sugesti. Semuanya nanti akan berlalu ya. Jadi badai pasti berlalu. Itu sesuai dengan istilahnya doktrin kita yang harus kita jiwai ya. Kalau kita menjiwai itu ya akan cepat membaik ya. Tapi kalau kata-katanya tidak memberikan motivasi ya, kadang kita menjadi awet ya. Menjadi rasa-rasa itu sepertinya melekat terus ya gitu loh. Nah, baik ya, mudah-mudahan teman-teman semakin bersemangat dan bisa memahami dan akhirnya juga bisa mempraktekkan, akhirnya teman-teman menjadi cepat membaik. Nah, itu yang kedua ya. Jadi jangan merasa sensasi. Caranya tadi ya, cuek dan masa bodoh. Masa bodoh bagaimana caranya? Tadi sudah saya contohkan. Nah, kemudian yang ketiga, kita selalu afirmasi positif ya. Afirmasi positif ini penting sekali karena untuk istilahnya menguatkan pikiran ya. Sedangkan pikiran itu nanti akan direspon oleh tubuh kita ya. Itu caranya harus dimotivasi. Ya, harus dimotivasi, bentuknya adalah afirmasi. Afirmasi kata-kata positif ya. Kata-kata positif itu bagaimana ya? Nah, kata-kata yang baik-baik lah. Kata-kata baik-baik yang merupakan harapan kita. Harapan kita apa? Nah, itu katakan ya. Itu namanya kata afirmasi ya kalau seperti itu ya. Nah, contohnya misalkan ya, kita sedang berpikir tentang asam lambung ya. Kadang kan di berita-berita ya, di sosial media, kadang karena asam lambung akhirnya meninggal, asam lambung berbahaya, asam lambung bisa merambat kemana-mana. Nah, itu kan membuat kita menjadi semakin cemas ya, menjadi semakin takut, akhirnya psikosomatiknya menjadi semakin kuat. Nah, itu harus dikalahkan juga ketika kita mendengarkan doktrin-doktrin seperti itu. Nah, afirmasinya bagaimana? Kita lawan dengan afirmasi. Jadi asam lambung tidak berbahaya, asam lambung bukan penyakit ya. Alhamdulillah lambung saya sehat, asam lambung saya normal. Walaupun ada sedikit sensasi, ini wajar. Sensasi hanya numpang lewat. Nah, misalkan seperti itu. Pokoknya kita selalu istilahnya memberikan support terhadap diri kita sendiri. Itu self talk teman-teman. Jadi kita bercakap dengan diri kita sendiri ya, memberikan motivasi terhadap diri kita sendiri. Nah, itu selalu kita gaungkan. Nah, pasti mental kita akan kuat. Nah, akhirnya kita terlepas dari seperti apa ya, kecemasan, psikosomatik ya, termasuk juga asam lambung menjadi normal. Itu pasti akan terjadi seperti itu ya. Jadi tetapi kalau kita penuh dengan keluhan ya, merasa sensasi, ya sudah, itu menjadi melekat. Nah, maka termasuk gangguan ini adalah pilihan ya, pilihan kita mau istilahnya menikmati itu sampai dengan agak lama atau kita ingin berubah. Nah, kalau kita ingin berubah, resepnya seperti tadi, itu
pengalaman yang saya praktekkan. Jadi kita harus berani merubah diri kita sendiri dulu ya, baru nanti yang lainnya itu akan mengikuti ya. Nah, semuanya itu dimulai dari pikiran, itu seperti itu. Nah, itu yang ketiga ya, jadi afirmasi kata positif. Nah, kemudian yang keempat yaitu alihkan ya ke pikiran positif di saat pikiran negatif itu muncul ya. Kadang kan pikiran kalau dibiarkan itu munculnya itu yang selalu muncul itu hal-hal yang negatif. Nah, itu kita selalu berusaha sadar diri ya, kita menyadari pikiran kita sedang positif atau negatif. Nah, ketika pikiran itu sedang negatif ya, nah itu segeralah kita alihkan menjadi berpikir yang positif. Contohnya ya, pikiran sedang mengembara ke hal yang negatif. Ketika kita merasakan wah jangan-jangan sudah mendekati kematian, itu kadang kan seperti itu ya. Nah, rasa itu sebenarnya dimulai dari pikiran. Nah, itu harus dijawab ya, dijawab dan merupakan lawannya yaitu kita berpikir positif. Enggak ya, yang namanya kematian itu adalah rahasia Allah ya. Jadi siapapun orangnya itu tidak istilahnya tidak punya hak lah untuk menentukan kematian. Makanya saya berani ya, saya tetap kuat, saya tetap sehat ya. Tentang kematian saya tidak takut ya, itu harus seperti itu karena kematian adalah rahasia Allah ya. Saya tetap baik-baik saja, saya tidak apa-apa. Nah, itu harus memberikan motivasi ya atau afirmasi itu kepada diri kita sendiri, itu seperti itu teman-teman ya. Jadi memang kita harus selalu berdialektika ya dengan diri kita ya, itu seperti itu. Jadi ya itu namanya self talk, jadi bercakap dengan dirinya sendiri. Ini untuk orang-orang yang mengalami gangguan anxiety psikosomatis itu harus seperti itu. Ketika kita ingin cepat terlepas dari anxiety disordernya, dari psikosomatiknya, itu harus seperti itu ya. Dan itu ada fase-fasenya, tapi jangan khawatir, nanti semuanya akan membaik ya, cuma hanya cepat dan lambatnya saja, permasalahannya seperti itu ya. Nah, itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima ya, agar kecemasan psikosomatik kita menjadi normal kembali ya. Nah, itu yang kelima adalah lakukan kegiatan yang menenangkan dan menyenangkan. Jadi yang lebih penting itu kegiatan yang menenangkan ya, selebihnya baru menyenangkan itu. Jadi tenang dulu ya. Kalau kita bisa melakukan kegiatan kok perasaan kita menjadi semakin tenang, nah itu berarti cocok, lanjutkan. Kalau sudah lanjutkan artinya kita bisa menikmati kegiatan itu ya. Nah, baru akan bisa menyenangkan. Nah, ketika sudah menyenangkan akan menimbulkan kebahagiaan. Nah, ketika kita bisa merasakan kebahagiaan, maka kita ya menjadi baik-baik saja ya. Yang namanya cemas, yang namanya psikosomatik juga akan terkikis. Itu rahasianya seperti itu. Nah, kegiatannya apa? Ya sesuai dengan ini kegiatan kita masing-masing ya, bisa sesuai dengan hobi, bisa sesuai dengan profesi ya, sesuai dengan kesempatan yang ada. Nah, itu lakukan saja ya. Contohnya pada saat ini ya, ini sebenarnya saya sedang nganter anak-anak untuk berenang ya, di kolam renang itu di belakang saya itu kolam renang, itu anak-anak sedang renang. Cuma ini saya sempatkan untuk membuat video ya sambil menunggu anak-anak. Nah, ini ya alhamdulillah ya, jadi waktunya itu bisa efektif lah. Ini juga dalam rangka menenangkan ya, menenangkan akhirnya saya melihat anak-anak sedang berenang itu kelihatan ceria, itu juga ikut senang juga ya, seperti itu. Jadi positif lah intinya, yang kita cari itu seperti itu ya. Itu nah, itu yang kelima ya. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ini sebenarnya intinya ini di sini. Jadi ketika kita ingin terlepas dari kecemasan dan psikosomatik, sebenarnya kita cukup hanya dengan satu mantra, yaitu sumeleh nrimo ing pandum.
kalau itu bisa kita pahami, bisa kita praktekkan, insya Allah itu akan baik-baik saja. Hidup kita akan menjadi tenang, damai, ayem, tentrem, dan bahagia ya, sehingga terlepas dari gangguan-gangguan ini semua. Itu seperti itu. Nah, apa itu sumeleh nrimo ing pandum ya? Itu adalah mensyukuri apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Cuma ini maknanya dalam ya, maknanya dalam, tetapi untuk dikupas ini cukup panjang ya. Maka dari itu mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, dan sebenarnya tentang sumeleh nrimo ing pandum ini ada di konten saya yang udah lama ya, tetapi khusus membahas tentang itu. Nah, mungkin itu bisa diputar kembali ya ketika kita ingin memahami lebih spesifik ya, ingin lebih mendalam, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya ya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.